Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan memasuki pada bagian yang keempat untuk program manajemen rantai pasok ya. Setelah pekan lalu kita membahas tentang dua hal, yaitu terkait dengan perencanaan atau planning, kemudian kita berbicara juga tentang sourcing atau penyediaan sumber daya. Hari ini kita akan membahas tentang dua hal ya yang cukup penting ya. Kita berbicara empat hal ini kita berbasis pada model yang kemudian sudah disepakati secara internasional ya. Salah satunya kita menggunakan model pendekatan SCORE ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyediakan barang yang kemudian barang itu bisa dihasilkan dalam bentuk barang yang memang bermutu gitu ya, sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan berbicara bagaimana kita mengantarkan produk yang sudah kita produksi itu dapat sampai ke tangan konsumen dengan baik begitu ya. Dua hal ini menjadi sangat penting karena tugas dari manajer supply chain itu adalah menyampaikan produk kita sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang betul-betul bisa memberikan suatu value tersendiri. Ya, seandainya kita memiliki produk begitu ya dalam kondisi yang buruk kemudian sampai ke tangan konsumen, itu justru akan memberikan impact yang buruk begitu ya kepada perusahaan kita. Oleh karena itu, sebagai seorang manajer supply chain, maka kita harus punya sense begitu ya terhadap bagaimana kita menjaga proses delivering ini supaya bisa betul-betul sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Ya, baik, dalam perkuliahan ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang dua hal tersebut. Baik, saya akan mereview sedikit tentang apa yang sudah disampaikan pekan lalu gitu ya terkait dengan planning dan sourcing. Planning kita sudah berbicara banyak bagaimana kita merencanakan begitu ya. Dari sekian banyak produk dalam satu perusahaan, mungkin kita akan melakukan detailing, kapan kita akan memproduksi, kapan kemudian kita harus menyiapkan raw material dan sebagainya. Kemudian sourcing itu menyediakan sumber daya agar produksi dapat berjalan dengan lancar. Dan banyak trik dan strategi yang sudah saya sampaikan pekan lalu ya terkait dengan bagaimana kita menyediakan sumber daya ini terutama terkait finansial ya, bagaimana kita menyediakan, apakah itu kita bekerjasama dengan perbankan gitu ya dengan model loan begitu ya, atau kemudian kita mengumpulkan investasi begitu ya. Nah, dalam perkuliahan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita memproduksi barang ya sehingga barang ini punya uh, apa produk yang betul-betul bermutu gitu ya. Dan kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang bagaimana mengantarkan produk yang sudah bermutu itu betul-betul sampai ke tangan konsumen dengan mutunya yang masih melekat begitu ya. Baik, goals-nya dari perkuliahan hari ini itu ada 5 setidaknya. Gitu. Yang pertama, kita menginginkan seluruh peserta ya mendapatkan pemahaman secara mendasar begitu ya terkait dengan operation supply chain ya yang memang melibatkan dua aspek tadi. Bagaimana kita memproduksi barang bermutu gitu ya. Dan yang kedua adalah kita mampu menyampaikan barang yang bermutu tadi ke tangan konsumen ya. Dan yang kedua memahami bagaimana produk design itu memberikan dampak ya yang memang dilakukan selama supply chain ini dilakukan sehingga supply chain ini bisa memberikan atau mendukung gitu ya kepada produk yang baik tadi itu betul-betul sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga, kita memberikan semacam perhitungan gitu ya, karena ada trade off ya, sebenarnya ada trade off antara kemudian kita menyiapkan tingkat utilitas dari fasilitas yang kita miliki ya, yang ada di pabrik itu dibandingkan dengan biaya ya. Jadi kita nanti akan melihat di mana titik keseimbangannya. Karena kuncinya di supply chain management itu adalah kita ingin mereduksi cost begitu ya. Kita ingin melakukan efisiensi, kita mau melakukan efektivitas begitu ya. Sehingga yang seharusnya biaya supply chain itu bisa mencapai 100 miliar dolar misalnya begitu ya dalam satu perusahaan, dengan pendekatan manajemen supply chain itu harusnya bisa turun gitu loh costnya. Jadi kita berharap dengan kita memahami konsep-konsep supply chain management itu kita bisa melakukan reduction cost begitu ya. Nah kemudian yang keempat harapannya semua peserta itu mampu atau memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan 4 ya rules of the game gitu ya dari supply chain management ya yang disampaikan dari pekan lalu dan pekan hari ini itu memang betul-betul diterapkan pada sebuah perusahaan. Jadi nanti memang mungkin belum sekarang ya
implementasinya. Tapi pada saat nanti teman-teman mahasiswa semuanya masuk ke fase dunia kerja, entah itu sebagai employer ataupun sebagai employee begitu ya, kita semua bisa menerapkan konsep supply chain ini menjadi betul-betul menyediakan perusahaan atau menjadikan perusahaan menjadi betul-betul efektif, ya, efisien, dan memang bisa ringkas begitu ya, sehingga nanti kebutuhan cost-nya bisa semakin menurun. Terakhir ya, tujuannya semua peserta mata kuliah ini mampu melakukan assessment begitu ya, terhadap proses delivering ya, scheduling ya, dan sebagainya, sehingga memang kegiatan penyampaian barang ke konsumen itu betul-betul bisa dilakukan secara efektif ya. Karena kita punya keterbatasan sumber daya, kita punya keterbatasan orang, kita punya keterbatasan armada dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu menghitung ya, melakukan kalkulasi agar sumber daya yang tersedia ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik begitu ya pada saat mengirimkan produk yang sudah kita produksi. Sayang kalau misalnya kita mampu memproduksi cukup banyak begitu ya, tetapi produk kita hanya berhenti di gudang kita. Idealnya memang setelah produksi itu dilakukan, produk itu harus langsung diserap oleh pasar. Dimanapun konsep seorang manajemen supply chain itu tidak boleh ada barang jadi itu yang ngendon di dalam warehouse ya, atau di dalam gudang. Itu suatu kerugian. Kenapa? Karena ada modal yang tertahan di sana dan kemudian ada handling cost yang harus dikeluarkan oleh manajemen untuk menangani finished good yang ada di warehouse ya. Baik, kita langsung saja ya. Kita lanjutkan. Ini skema yang seperti yang pekan yang lalu. Ada plan ya, kemudian ada source ya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada make dan deliver. Ya, aktivitasnya apa saja di kegiatan make atau making of products begitu ya. Di sana ada product design, kemudian ada product scheduling, dan kemudian ada facility management ya. Tiga hal ini hal yang utama, yang pokok, yang sebenarnya kalau kita lihat di dalamnya akan banyak turunan ya. Tapi kita akan bicara yang bersifat fundamental begitu ya. Nanti silahkan kalau mau melakukan kajian lebih lanjut kita bisa diskusi di luar perkuliahan. Ada banyak turunan yang kemudian bisa kita pelajari sebenarnya, tapi untuk program ini kita fokus di yang sifatnya fundamental ya. Dalam pelaksanaan produksi barang, tiga hal yang cukup mendominasi ya, itu adalah product design ya, kemudian product scheduling dan facility management. Selanjutnya untuk kegiatan delivering ya, delivering our product gitu ya, produk yang sudah diproduksi kemudian kita antar sampai ke konsumen, itu ada tiga juga. Yang pertama terkait dengan order management ya, kemudian delivery scheduling, dan yang terakhir adalah process returns ya. Tiga hal ini mungkin kita cukup kenal dengan yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Bagaimana kita memanajemen order dan kemudian bagaimana kita menjadwalkan pengiriman ya. Cuman sepertinya bagian ketiga ini agak asing ya. Ada yang namanya process return ya. Jadi memang sebenarnya yang namanya perusahaan manufaktur begitu ya, atau kemudian perusahaan secara umum ya, tidak hanya manufaktur sekarang, itu ada yang namanya process return ya. Jadi setelah kita mengirimkan material ke konsumen, itu sesungguhnya ada beberapa material yang kemudian dikirimkan kembali dari konsumen itu kepada kita sebagai produsen ya. Dan ini harus di-manage dengan baik. Agar apa? Agar tidak menjadi cost tambahan ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat satu persatu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan bicara untuk yang masalah memproduksi barang ya, atau making a product ya. Di bagian yang pertama kita akan bicara tentang product design ya. Jadi apa hubungannya antara product design dan supply chain? Orang mungkin akan bingung ya. Product design biasanya akan masuk ke orang-orang yang lebih banyak ke studinya masuk ke bagian sistem produksi ya. Bagaimana kemudian kita menghasilkan produk yang memang bisa selalu fresh di market ya, sehingga perusahaan ini dapat berjalan dengan berkelanjutan atau sustainable. Seandainya inovasi tidak dilakukan, sudah pasti sebuah perusahaan itu pasti akan mati gitu ya. Ini sebagai contoh begitu ya, mungkin bagi kita yang cukup menarik untuk dijadikan studi adalah terkait dengan handphone ya.
Ini menarik. Kenapa? Karena hampir setiap orang mengalami perubahan inovasinya, ya. Mungkin kita mengalami dulu ada handphone yang suaranya adalah monofonik, ya. Kemudian beralih jadi polifonik, ya. Kemudian sekarang berubah menjadi agak sedikit kompleks, ya. Sekarang sudah bisa pakai MP3, sudah bisa pakai banyaklah format file yang bisa digunakan sebagai nada deringnya. Itu sebagai contoh begitu ya. Sangat cepat sekali, ya. Nah, salah satu bentuk inovasi itu bisa dikembangkan melalui salah satu tahap yang kemudian kita kenal sebagai product design, ya. Nah, product design ini setelah diuji begitu ya, maka akan muncul yang namanya gambar teknis, ya, gambar teknis yang nanti akan disampaikan ke ruang produksi dan nanti siap diproduksi secara massal. Kira-kira begitu. Setelah desainnya oke, kemudian dapat berbagai lisensi, ya, dapat izin edar misalnya seperti itu, maka selanjutnya produk desain ini akan kemudian disampaikan kepada bagian produksi untuk kemudian ditelaah lebih lanjut, untuk kemudian difikirkan komponen apa saja yang kemudian harus disediakan, begitu ya. Kemudian bagian apa saja yang harus difikirkan agar raw material tersebut tersedia tepat waktu, ya, tepat jumlah, begitu ya, sehingga proses produksi itu tidak terganggu, begitu ya. Nah, ini fungsinya supply chain, ya. Kenapa manajer berpikir keras, begitu ya? Raw material ini harus ada tepat waktu dan tepat jumlah, begitu ya. Karena begini, setiap perusahaan tidak menginginkan adanya loss of opportunity, gitu ya. Jadi ketika di market ada kebutuhan, ya, ada demand, tapi kita tidak sediakan barang atau supply-nya zero, gitu ya, atau memang kita tidak memiliki produk, maka kita kehilangan kepercayaan atau kita kehilangan opportunity untuk mendapatkan money, ya, atau kehilangan untuk kesempatan untuk melakukan bisnis. Oleh karena itu, tugasnya supply chain itu adalah menyiapkan atau memastikan parts by parts, begitu ya, yang memang ada di dalam produk desain tersebut untuk tersedia ketika jadwal produksi itu sudah akan dilakukan. Oleh karena itu ya, kalian bisa lihat dalam layar presentasi saya, ini terkait dengan product design that determines component parts needed, ya, memang yang memang dibutuhkan, and that influences supply chain complexity. Kenapa? Karena kalau kita hanya memproduksi satu produk saja yang terdiri dari komponennya hanya 10, mungkin kita tidak akan sulit mengatur pengadaan bahan bakunya. Tetapi kalau kita punya produk jumlahnya puluhan atau mungkin ratusan seperti Unilever misalnya, bagaimana kita mengatur bisa sekian banyak raw material untuk didatangkan, begitu ya, yang jumlahnya mungkin ribuan, ya, jenisnya, dan sangat dinamis, gitu ya. Oleh karena itu kita betul-betul harus menghitung, ya, memanage dengan benar kapan barang ini harus datang, begitu ya, kapan barang ini harus dipesan, begitu ya, kemudian jumlahnya berapa dan biayanya berapa, gitu ya. Karena kita tidak bisa berpikir secara parsial, tapi harus secara komprehensif, ya. Kemudian yang kedua, complex design and complex supply chains results in high cost and low productivity. Ya, jadi memang kita harus concern dalam dua hal. Kita bicara tentang cost, biaya, dan kita juga bicara tentang productivity. Ya. Complex design, ya, itu akan meningkatkan biaya. Ya. Complex design. Complex supply chain itu juga akan meningkatkan biaya. Dan berkebalikan, begitu ya. Dengan kompleksnya desain dan kompleksnya supply chain itu juga akan merendahkan productivity, ya. Semakin kompleks orang pasti akan sulit mengerjakannya. Oleh karena itu target dalam 1 jam harusnya bisa menghasilkan 1000 lot misalnya, karena produknya susah dan kemudian karena supply chain-nya susah, maka boleh jadi dalam 1 jam itu tidak bisa diselesaikan sebanyak 1000 lot, begitu ya. Karena ada faktor kesulitan di sana. Oleh karena itu produktivitasnya akan turun. Nah, ini trade off ini harus difikirkan, ya. Kenapa? Karena nanti konsennya pada biaya. Ini hal yang pertama, bahwa memang product design ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan pada kinerja supply chain. Oleh karena itu kita betul-betul harus memikirkan ini product design-nya seperti apa sih, begitu ya. Kalau kita turunkan, pecah komponennya, istilahnya mungkin kalau di kalangan supply chain itu dikenal dengan istilahnya BOM, ya, atau Bill of Material. Jadi detailing dari komponen produk yang akan kita produksi itu harus betul-betul jelas.
Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang tidak jelas deskripsinya, spesifikasinya, sehingga pada saat pemesanan barang itu bisa clear. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah poin product scheduling. Ya, ini terkait dengan perencanaan sebenarnya. Terkait dengan perencanaan yang memang harus kita siapkan dari sejak dini, begitu ya, dari awal, sehingga memang pada saat proses produksi itu tidak terjadi error. Ya, jadi memang perencanaan itu adalah otaknya. Ya, di ruang produksi itu hanya operator sebenarnya. Otaknya adalah di manajer supply chain untuk menyiapkan kapan harus memproduksi produk A, begitu ya. Nah, untuk menyiapkan produk A ini bisa berproduksi, maka kita harus betul-betul menyiapkan raw materialnya, tepat waktu, tepat jumlah. Ya. Production scheduling is a continuous balancing act as business condition change. Ya. Jadi memang production scheduling itu adalah upaya kita atau perusahaan kita itu menyiapkan keseimbangan dalam merespon perubahan kondisi di luar sana. Kita tahu ya bahwa yang namanya demand itu selalu berubah. Bisnis kita sifatnya adalah uncertain, ya, tidak pasti. Oleh karena itu kita harus menyiapkan sistem agar memang perusahaan ini dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi di lapangan, ya. Oke, seperti itu. Kemudian production manager must balance often conflicting needs of delivering high level of customer service while maintaining low levels of inventory and high rates of factory utilization. Ya, jadi memang sebagai manajer produksi itu memang harus menyeimbangkan gitu ya. Jadi antara kebutuhan ya dari pengiriman secara jumlah yang cukup banyak gitu ya, serta maintaining low level of inventory and high rates of factory utilization gitu ya. Kita lihat gambar di sebelahnya ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita ada high utilization rates ya. Kita ingin perusahaan kita memiliki tingkat utilisasi yang tinggi. Kita menginginkan itu semua. Kenapa? Kita sudah investasi. Kita udah bayar, udah beli mesin, kita sudah menyediakan lahan, gitu ya. Kita bayar pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, uang yang kita keluarkan itu harus memberikan utilisasi yang tinggi. Ya. Pertanyaannya, kalau kita mengharuskan utilisasinya tinggi, maka jawabannya adalah proses produksinya harus jangka panjang. Kalau bisa nggak berhenti, ya. Kemudian fasilitasnya juga harus betul-betul dipakai, ya. Kalau ada gudang 100 meter kali 100 meter, ya semuanya harus terisi, kan begitu, ya. Itu utilisasi. Artinya semua space, semua alat, semua mesin itu dapat digunakan. Sayangnya kondisi tidak bisa seperti itu, ya. Ada sebelah kiri low levels of inventory, ya. Kemudian sebelah kanan high level of customer service, ya. Yang sebelah kiri tingkat inventory yang rendah, ya. Kalau tingkat inventory yang rendah ini menyebabkan short production runs, ya. Jadi produksinya tidak bisa panjang, ya, karena inventory-nya kecil. Jadi harus terputus begitu ya. Produksi selesai. Ini pendekatannya biasanya menggunakan just in time, ya, yang memang pendekatannya adalah mazhabnya adalah zero inventory. Ini tidak masalah. Berarti memang gudangnya kecil, mesinnya kecil dan sebagainya. Atau modelnya pendekatan adalah batch begitu ya. Sementara kalau kita melihat yang sebelah kanan high level of customer service, ya, kita ingin menyediakan kepuasan terhadap pelanggan. Ya. Kita nggak mau barang kita habis di pasaran. Ya, oleh karena itu kita harus menyiapkan stok yang cukup banyak. Ini akan mendukung utilisasi yang tinggi, tetapi ada masalah. Kita punya cost yang cukup tinggi. Satu untuk handling, ya. Yang kedua untuk investment. Ya, jadi 3 hal ini perlu dilakukan penyeimbangan supaya investasi yang keluar, begitu ya, itu tidak memberikan kerugian bagi si investor atau bagi kita. Ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan pendekatan product scheduling. Ya, salah satu teori yang cukup populer yaitu dengan pendekatan economic lot size. Ya, jadi kita melakukan perhitungan kira-kira ukuran lotnya seberapa sih ya yang harus kita produksi agar memang memberikan level produksi yang ekonomis ya. Kita dapat untung tetapi kita tidak rugi-rugi amat ya.
Kalau misalnya untung, ya berarti kita pas hitungannya tepat begitu ya. Tapi kalau hitungannya nggak tepat, ya nggak rugi-rugi amat lah, kira-kira begitu. Jadi kita mencari titik yang middle ya, yang moderat lah, kira-kira begitu. Nih, ini terkait dengan product scheduling. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan facility management. Ya. Facility management adalah tugas supply chain manager begitu ya dalam mengelola fasilitas yang ada di area pabrik atau di area perusahaan kita ya, dari mulai pabrik, gudang misalnya begitu ya, atau fasilitas umum dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi pengelola supply chain, facility management itu akan melakukan atau pengelolaan begitu ya pada lokasi yang memang sudah diberikan. Jadi kita nggak bisa nolak begitu ya. Kalau misalnya kita menjadi manajer supply chain di satu perusahaan, gitu ya. Kemudian kita ditetapkan sebagai salah satu fungsinya mengelola fasilitas, maka kita tidak boleh melakukan apa namanya, ini salah lokasinya, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kita akan melakukan re-engineering, gitu ya, kalau memang belum efektif atau belum efisien, maka kita melakukan re-engineering dengan kondisi yang ada, itu kira-kira bagaimana supaya fasilitas tersebut bisa utilisasinya bisa meningkat. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, fokusnya ini pada bagaimana kita bisa menggunakan kapasitas yang available. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya fasilitas gudang, ya 100 kali 100 meter persegi, ya 100 kali 100 berarti 1 hektar ya, kegedean. Misalnya berapa ya? 20 kali 20 lah ya, 20 kali 20 misalnya ukuran gudang kita, begitu ya. Nah, kapasitas yang available itu sebisa mungkin digunakan, gitu ya. Contoh misalnya gudang raw material yang kondisi sekarang itu masih menggunakan floor stack ya. Jadi semua material ditaruh di lantai, masih menggunakan palet tapi taruh di bawah, tapi ditaruhnya di lantai di bawah, begitu ya. Kita perlu memilah nih. Kalau memang secara berat jenisnya tidak terlalu berat, begitu ya, maka sebenarnya kita bisa menggunakan konsep racking. Ya. Gudang itu dipasang rak, ya, jadi bisa ada yang sampai 4, sampai 6, atau bahkan ada sampai 8 ya rackingnya. Memang membutuhkan investasi baru begitu ya. Harus menggunakan lift truck ya yang mampu sampai 8 tingkat misalnya, atau ada fasilitas lain, harus menyediakan rak dan sebagainya. Harus menyediakan alamat, kemudian harus manajemen sistem harus betul begitu ya supaya tidak salah alamat dan sebagainya. Kemudian manajemen materialnya, mana yang fast moving, mana yang slow moving, mana yang obsolete dan sebagainya, peletakannya di mana, ini harus dipikirkan. Tapi memang ini menjadi penting begitu ya, sehingga satu space warehouse tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik ya, seperti itu. Yang ketiga, ini terkait keterlibatan dalam memutuskan beberapa hal begitu ya. Paling tidak ada 3 hal ya yang saya sebutkan dalam mata kuliah ini ya. Yang pertama terkait dengan peran masing-masing fasilitas ya dalam melakukan skenario supply chain ya. Jadi kita lihat fasilitas yang ada dalam perusahaan kita itu ada apa saja. Nah, kemudian dari seluruh fasilitas tersebut bagaimana perannya dalam mendukung peningkatan kinerja supply chain ya. Gudang misalnya ya. Bagaimana supaya sifatnya menjadi lean ya, jadi ringkas, ramping, efisien, efektif begitu ya. Low cost misalnya. Kemudian ruang produksi, bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, supaya operator bekerja dengan nyaman. Itu harus dipikirkan. Dan itu tugasnya salah satunya ada di pundak manajer supply chain. Ya. Dan yang kedua, kita bicara tentang bagaimana mengalokasikan kapasitas di masing-masing fasilitas. Ya. Fasilitas gudang, ini berapa sih sebenarnya alokasi kapasitasnya? Kalau ini terlalu besar, ya potong saja. Sisanya bisa digunakan untuk fasilitas yang lain. Misalnya, kita hitung, oh ternyata inventory hanya butuh luas sekitar 10 kali 10 meter persegi. Ya. Sementara gudang sekarang itu 30 kali 10 meter persegi. Yang 20 meter kali 10 itu dibuang saja. Kita ganti dengan apa namanya fungsi yang lain, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, alokasi dari suppliers ya dan market untuk masing-masing fasilitas. Nah, ini ketika kita dalam satu perusahaan besar, kemudian kita punya beberapa fasilitas ya, ada misalnya pabrik A, pabrik B, pabrik C dan sebagainya. Contoh misalnya nih ya, Unilever misalnya,
itu punya fasilitas di Indonesia ada 2 tempat misalnya ya, atau misalnya Nestle ya, atau misalnya ada Peugeot Carson misalnya, itu punya di Indonesia ada di apa di Jakarta, kemudian dia juga punya fasilitas misalnya di Thailand ya, di Bangkok ya, itu ada, atau misalnya ada juga di India. Nah, masing-masing fasilitas ini harus melakukan perhitungan berapa sih alokasinya begitu ya. Ini tergantung dari marketnya juga sebenarnya, tapi ini harus didefinisikan sehingga memang nanti fasilitas itu bisa compromise ya terhadap dengan permintaan di pasar, sehingga memang nanti kita tidak akan kehilangan opportunity dan memang semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Oke, ya. Nah, ini terkait tadi konsep ya, bagaimana kita melakukan keseimbangan yang dikenal dengan economic lot size atau ELS ya. Yang ini kaitannya dengan nanti run out time ya. Baik, ELS ini berusaha untuk menyeimbangkan production setup cost ya dengan inventory carrying cost. Jadi dengan pendekatan ini kita akan menyesuaikan nih supaya production setup cost-nya nggak terlalu tinggi, tetapi inventory carrying cost-nya juga nggak terlalu tinggi juga gitu ya. Karena ini sifatnya trade off. Kalau production setup cost-nya tinggi, biasanya inventory carrying cost-nya rendah. Sebaliknya, kalau memang inventory carrying cost-nya tinggi, biasanya production cost setup-nya rendah gitu ya. Jadi berkebalikan. Karena itu kita harus menyeimbangkan. Ini ya penjelasan di bawah ya. Jika memang setup itu dihentikan secara frequently begitu ya, dan jumlah produksinya memang kecil-kecil ya, ini biasanya menyediakan atau membutuhkan biaya inventory yang rendah karena produksinya kecil-kecil, jumlahnya sedikit ya, tetapi memang butuh setupnya banyak ya. Misalnya kita punya mesin nih, punya mesin satu gitu ya, punya mesin satu, tapi produksinya sedikit-sedikit ya, jadi 2 jam selesai, kemudian lanjut lagi besok 2 jam lagi selesai. Setupnya lama gitu ya, butuh cost-nya tinggi, nyalain mesin butuh 2 jam misalnya, cost-nya 2 jam keluar kan begitu, jadi biayanya banyak, tetapi memang inventory-nya kecil. Di inventory-nya kenapa? Karena produknya sedikit gitu ya. Kebalikan gitu ya, seperti nomor 3 ya, if setup ada bla bla dan seterusnya ya. Ketika memang kita produksinya banyak gitu ya, continuous misalnya, setupnya cuma sekali, mesinnya dinyalain sekali ya, 2 jam mesinnya udah panas bisa dijalankan, ya udah jalan terus begitu ya, terus jalan gitu ya, 2 hari 3 hari nyala lagi, 2 hari 3 hari nyala lagi misalnya. Jadi setupnya nggak terlalu banyak gitu ya, tapi memang produknya jadi banyak ya, finish good-nya banyak, otomatis yang dibutuhkan adalah biaya handlingnya yang inventory kan begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan, sehingga pendekatan ini mencoba untuk menghitung bagaimana kira-kira agar keduanya ini bisa seimbang ya, sehingga kita tidak kehilangan opportunity tetapi kita juga tidak kehilangan biaya yang cukup besar ya. Nah, kapan ELS ini digunakan ya dalam production scheduling itu ketika memang menggunakan product run out time-nya itu diperhitungkan ya. Jadi apa itu run out time? Itu kaitannya adalah perhitungannya produk on hand, produk yang ada di pabrik ya, atau yang ada di warehouse itu dibagi dengan demand for product. Jadi kita akan ketahuan nih produk yang ada di pabrik kita itu akan habis kapan gitu loh. Nah, kalau kita sudah tahu ya kira-kira produk yang ada di pabrik ini habisnya kapan, itu kita bisa menghitung kapan kita harus produksi banyak dan kapan kita harus hentikan produksi ya. Nah, ini penting. Jadi ini semacam indikator ya, semacam indikator bagi kita sebagai supply chain manager untuk melakukan perhitungan. Kapan sih kita harus melakukan produksi massal, begitu ya? Kapan kita harus produknya agak direm sedikit? Ini tergantung dengan market ya, respon pasarnya. Itu tadi kita bicara tentang how to make product, begitu ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang rule of management ordering ya, atau order management. Setidaknya ada 4 hal yang ada di sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama adalah enter the order once and only once ya. Jadi ketika kita melakukan pemesanan itu hanya cukup sekali dan pastikan hanya sekali. Jangan berulang. Takutnya apa? Takutnya order kita masuk 2 kali yang kemudian menyebabkan losses ya. Kemudian tidak bisa diatur dan sebagainya. Ini akan menjadi kerugian. Yang kedua, automate order routing. Jadi sebisa mungkin kita sebagai manajer supply chain itu melakukan routing itu secara otomatis ya.
Jadi kalau kita punya produksi, ya, produksi barang A begitu ya, kan pasti membutuhkan raw material 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Karena ini sifatnya rutin, maka ini dibuat rutin pemesanannya, ya. Sehingga kita punya jaminan ke vendor supaya vendor itu menyediakan raw material juga secara rutin, ya. Bukan apa-apa. Takutnya ketika si vendor ini tidak bisa menyediakan, kita sudah bisa memberikan alternatif lain, gitu ya. Dan ketika dilakukan secara rutin, ya rutin, maka secara matematika, gitu ya, kita bisa melakukan perhitungan kapan barang itu habis, kapan barang ini harus ada di gudang, gitu ya, dan kapan kita akan memesan kembali. Ini menjadi penting, ya. Jadi kalau sudah dilakukan secara otomatis, ya, maka nanti si supply chain manajernya itu akan lebih mudah untuk kontrolnya. Jadi untuk yang rutin itu tidak akan dipantau. Yang dipantau adalah kalau ada error kan begitu. Lebih mudah daripada kita harus memikirkan ini kapan harus pesannya secara rutin. Padahal itu sudah rutin tiap Senin harusnya beli gitu ya. Tapi karena tidak dilakukan secara otomatis, maka tiap Senin harus dievaluasi. Ini kan capek begitu ya. Kalau cuma satu produk, it's okay, nggak ada masalah. Fine. Kita akan bisa melakukan evaluasi dengan mudah gitu ya. Tapi kalau produknya sampai 1.000, ya 1.000 jenis misalnya, atau nggak usah banyak-banyak, 100 jenis misalnya, satu perusahaan, udah pasti akan pusing. Oleh karena itu kita akan melakukan otomatisasi itu akan menjadi penting gitu ya. Dan itu menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan bagi supply chain manager. Yang ketiga, make order status visible. Buat semua pesanan itu bisa dilihat statusnya. Apakah baru PO? Apakah sudah disiapkan oleh vendor? Apakah vendor sudah mengirimkan, begitu ya? Sudah sampai di gudang atau bagaimana? Gitu ya. Sehingga ini akan mudah, produksi akan paham. Tenang. Oh, barangnya udah di jalan. Setidaknya produksi untuk minggu depan aman, kan begitu. Oh, barangnya ada kendala di masalah di jalan misalnya. Ada trouble, misalnya kapal nggak bisa melaut. Kita sebagai manajemen itu harus berpikir bagaimana jalan keluarnya. Kalau barangnya telat, ya misalnya due date-nya misalnya ETA-nya itu di hari Senin gitu ya, hari Senin. Produksinya dimulainya hari Selasa, ETA-nya di hari Senin. Ternyata ada informasi kapalnya nggak bisa melayar. Estimasinya ya ETA-nya berubah, yang harusnya Senin nyampainya Rabu. Karena Selasa harus produksi, maka kan Selasa harus sudah ada raw materialnya. Karena kita harus berpikir kira-kira kapan, atau kemudian bagaimana kita supaya mendatangkan raw material lain supaya produksi bisa tetap berjalan. Ya. Keempat, use integrated order management system. Sekarang sudah sangat umum ya menggunakan ERP ya, Enterprise Resource Planning namanya. Itu semacam sistem informasi yang komprehensif ya, dan itu ada yang sifatnya lokal dan ada yang sifatnya menggunakan internet ya, jadi di global dimanapun saja bisa dicek. Tapi ini menjadi penting ya. Ada dua vendor yang cukup ternama, yang cukup dikenal dalam dunia industri. Ada satu yang cukup kuat ya pasarnya adalah dari SAP, yang kedua adalah Oracle ya. Dua ini pemain pasar yang cukup populer dan hampir semua perusahaan menggunakan dua sistem informasi atau manajemen sistem ini ya, seperti itu. Baik, selanjutnya terkait dengan delivery scheduling. Ini juga penting ya. Di samping tadi order management, yang kedua adalah penjadwalan untuk pengiriman. Kenapa menjadi penting? Karena ketika raw material atau kemudian kita pengiriman dari pabrik menuju ke customer, ketika sudah keluar dari fasilitas kita atau sudah keluar dari fasilitas vendor kita, itu sifatnya uncontrollable, ya. Apapun bisa terjadi. Jadi kita harus menyiapkan infrastruktur supaya proses pengiriman ini tidak terjadi error, tidak terjadi masalah. Ya. Oleh karena itu kita harus berpikir banyak hal, gitu ya. Masalah waktu, masalah quantity, masalah keamanan, ya, security, kemudian masalah nature, ya, disaster dan sebagainya. Itu harus dipikirkan. Ya. Yang pertama, yang secara fundamental harus kita siapkan, make direct deliveries, ya. Kalau memang jumlah pengirimannya sesuai dengan AOK, ya,
Minggu lalu kita sudah tahu apa itu EOQ, ya, jumlah yang kita hitung untuk minimum pengiriman, ya. Kalau jumlahnya sama dengan EOQ, pendekatannya bisa menggunakan direct deliveries, point to point, ya. Saya mau mengirim ke customer A, ya sudah saya kirim ke customer A, ya, dengan jumlah tertentu saya kirim langsung. Kedua, kalau memang kondisinya tidak seperti itu atau terlalu kecil, maka saya bisa menggunakan pendekatan yang kedua, namanya make run deliveries. Ini konsepnya adalah seperti penjual susu, ya. Jadi penjual susu itu sayangnya kalau di kita kurang populer, ya. Kalau di negara-negara Eropa begitu, ya, yang masyarakatnya sedang minum susu murni, itu biasanya tiap pagi itu ada pengantar semacam loper, ya. Kalau di sini ada loper koran, ya. Misalnya ada loper susu. Jadi tiap pagi itu si lopernya akan mengantar susu segar ke rumah-rumah begitu, ya. Nah, itu namanya milk run. Jadi dia bawa satu kerat susu itu isinya 30 atau 36, saya lupa, yang umum ada di sana begitu, ya. Itu akan berputar mengelilingi beberapa rumah begitu, ya. Dia akan menyiapkan susunya atau mendelivery susu itu di rumah pelanggannya, ya. Ada yang pesan 2, ada yang pesan 1 dan seterusnya. Itu namanya milk run. Kecuali kalau customernya pesan 1 kerat, ya. Pesan 1 kerat berarti ya kita bawa 1 kerat langsung ke rumah tersebut. Tapi kalau pesannya cuma 1 atau 2, sementara 1 kerat isinya 36, maka ya kalau mau efektif ya jangan bawa 1 kerat kemudian dibawa ke sana. Kita pasti akan rugi. Oleh karena itu kita bisa menggunakan pendekatan milk run, ya. Oke. Bagaimana cara melakukan milk run? Itu ada yang namanya saving method technique, ya. Itu nanti dihitung jarak terdekat mana dan sebagainya, kemudian kita pilih. Ada yang namanya menggunakan algoritma nearest neighbor, ya, jadi tetangga terdekat itu didahulukan dan sebagainya. Ada yang namanya yang kedua generalized assignment technique, ini juga sebenarnya mirip-mirip, hanya algoritmanya sedikit berbeda. Kemudian ada 2 jenis sumber pengiriman, ya, delivery sources. Yang pertama single product location, such as factories, ya. Yang kemudian yang kedua distribution center stocking multiple products, ya. Jadi ada yang dari satu perusahaan memproduksi langsung dikirim, ya. Ada yang menggunakan modelnya DC atau distribution center, ya. Distribution center ini bisa menerima dari berbagai macam produk. Kemudian, jadi ini ada beberapa pabrik begitu, ya. Kemudian mengirim ke DC. Nah, dari DC kemudian dikirim ke customer-nya. Ada yang modelnya dari pabrik langsung ke customer, ada yang menggunakan DC baru ke customer, ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah terkait dengan return, ya, return processing. Ini kita kenal sebagai reverse logistik, ya, seperti misalnya aqua, ya, atau minuman galon, ya, air mineral galon. Itu juga kita pasti akan mengalami yang namanya reverse logistik. Setelah selesai dikonsumsi, maka ada galon yang harus diisi ulang, kan begitu, ya. Nah, itu ada reverse. Jadi cost dari konsumen itu kembali lagi ke kita untuk dicuci, diisi ulang dan sebagainya, ya. Increasingly important as product as return for recycling and products are returned after e-commerce online purchases, ya. Jadi memang proses peningkatan sebagai produk ini menjadi penting, ya. Kenapa? Karena masalah reverse logistik ini kalau tidak dihitung ini akan menjadi cost tersendiri, ya. Yang terkait dengan 3 return processing ini sangat penting begitu, ya. Kenapa? Karena harus dihandle secara efisien, ya. Kalau tidak ya akhirnya cost yang keluar, ya. Seperti itu. Before you're able to bring your product to the market, there's a world of logistics that you need to take care of in order for your business to run smoothly. All these challenges affect what we call the supply chain. You start off with a source of raw materials, which are processed and assembled at a manufacturer. Once the product is finished, it's packaged and transported via air, ground, and sea to a warehouse or distribution center where the orders are ready to be fulfilled and shipped out to the end user, whether they're a business or an individual. For this process to run smoothly, there's a ton of logistics involved. Each step requires communication, paperwork, planning, and coordination in order for your product to move from raw materials to completion. A business can run into many logistical challenges, from customs regulations to figuring out the best methods of transportation. By outsourcing your supply chain, you can streamline your logistics and control your flow of goods. We also provide you with high-level visibility of your operations from end to end in your supply chain.
so you can make informed strategic decisions for your company, whether it's determining where to source and manufacture or when to replenish your inventory. Partnering with WorldTrans to outsource your supply chain operations allows you to focus on your core business, maximizing your flexibility and scalability. Oke, ya. Itu sebagai salah satu contoh, begitu ya. Di slide berikutnya kita akan bahas terkait dengan outsourcing supply chain operation. Ya. Jadi kenapa kok sekarang cukup marak begitu ya? Banyak perusahaan yang menyediakan services atau layanan terkait dengan pelayanan operational supply chain. Kenapa? Karena memang pekerjaan supply chain itu sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit, ya. Kemudian memang high cost dan tantangannya besar, ya. Tapi kalau memang dilakukan dengan baik, maka memang akan memberikan opportunity yang cukup besar bagi perusahaan untuk bisa melakukan reduction cost, ya. Kenapa menjadi pilihannya adalah melakukan outsourcing supply chain operation? Karena memang sekarang sudah banyak core-nya yang fokus pada pengelolaan supply chain. Ada di DHL, ya, ada kemudian TNT, ada banyak sekali penyedia outsourcing untuk supply chain ini bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan supply chain di suatu perusahaan, begitu ya. Memang untuk pelaku yang masih awal, begitu ya, melihat outsourcing supply chain ini menjadi berat karena memang harganya cukup mahal biasanya. Namun ketika perusahaannya sudah cukup mapan, gitu ya, untuk meningkatkan efisiensi, untuk menurunkan biaya yang cukup besar, itu dirasa agak berat kalau memang harus dilakukan sendiri, gitu ya. Jadi alternatif outsourcing ini menjadi tawaran yang menarik, ya, dan ini memang memberikan impact yang cukup besar, ya. Banyak kasus yang terjadi di dunia ini, gitu ya, di aktivitas industri secara internasional, dan itu berhasil dengan pendekatan outsourcing supply chain, ya. Ada tekanan terkait dengan profit margin, ya. Jadi perusahaan ingin mendapatkan margin yang besar, begitu ya. Kemudian banyak perusahaan ini menguatkan pada core kompetensinya, begitu ya. Akhirnya apa? Proses supply chain ini tidak terkelola dengan baik, gitu ya. Mereka hanya berpikir new product development dan sebagainya. Sementara proses penanganan core-nya, ya, mengantarkan produk ini sampai ke konsumen, ini tidak dilakukan dengan baik. Ya. Sehingga apa? Mereka tidak menyadari, mereka hanya berpikir ini perusahaan harus begini, harus begitu, dan sebagainya, high level, tapi ternyata secara lapangan, konsumen merasa ditinggalkan. Ya. Pelayanan ke konsumennya tidak prima dan sebagainya. Jadi apa? Konsumen lari. Oleh karena itu, kita mungkin bisa menyerahkan untuk operation supply chain ini kepada perusahaan yang memang core-nya di supply chain. Ya. Jadi memang supply chain operation ini adalah satu kompetensi yang memang banyak perusahaan yang menawarkan, seperti DHL, TNT, dan sebagainya. Dalam model industri tahun atau abad 20 ya, ini 20th century industrial model, ini cukup masif ya vertical integration-nya ya. Jadi melakukan merger itu banyak sekali ya. Jadi mengelola dari hulu sampai hilir ya. Dan memang ini membutuhkan penanganan khusus gitu ya. Seperti Toyota misalnya. Toyota dari hulu sampai hilir dikelola semuanya. Dari mulai produksi baut ya sampai kemudian jual mobil bekas dia punya gitu ya. Jadi vertical integration-nya jalan. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan supply chain, ini bisa keteteran gitu ya, bisa kelabakan ngurusnya. Maka itu pendekatan ini menjadi penting ya. Why not? Kenapa enggak? Well, harganya memang mahal, tapi memang kalau dibandingkan dengan keberhasilan efisiensi dan sebagainya, mungkin boleh jadi akan menjadi menarik ya bisnis dalam outsourcing ini. Kemudian tentunya ada kemungkinan market yang tidak bisa diprediksi ya, kemudian volatil ya, sangat dinamis. Oleh karena itu memang cukup berbahaya, terlalu beresiko bagi company untuk melakukan outsourcing yang memang tidak sesuai dengan aktivitasnya atau bukan core activity-nya. Ya, oleh karena itu memang mungkin ini menjadi pilihan. Kita panggil
perusahaan yang memang punya core-nya dalam supply chain dan bisa mengolah itu dengan sempurna ya. Seperti itu. Saya ada satu video lagi sebagai penutup ya. Ini sebagai salah satu contoh perusahaan yang cukup mapan yang memang menyediakan core kompetensinya pada pelayanan supply chain operation ya. Ini salah satu video DHL. Sebenarnya saya sudah pernah putar video ini di mata kuliah P3, tapi ini mengingatkan kembali bahwa memang outsourcing untuk supply chain operation itu memang penting dan memang bisa hidup ya. Dan ini memberikan benefit yang cukup bernilai bagi perusahaan yang memang aktivitinya sudah kompleks ya. Silahkan disimak dan sekalian saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As the world's leading logistics company, DHL provides best-in-class supply chain solutions to its customers through its DHL International Supply Chain Management Solution. Managing customer supply chains on a global scale, DHL is the perfect partner for multinational companies of all sizes. Our facilities and employees across the globe are strategically positioned to manage your logistics effectively. DHL is a global market leader in the logistics industry. We provide innovative, customized supply chain solutions to our customers worldwide, enabled by best-in-class service coupled with leading-edge technology. We have a strong worldwide presence with more than 850 locations, including warehouses and offices in 150 countries. We have over 30,000 highly qualified employees across the world and are well positioned to meet the needs of our customers. With a global distribution network, DHL is a market leader and a key business partner to our customers that offers global connectivity across borders and regions. At DHL, our operation excellence has set new standards in the industry. From solution design, implementation to operations, processes are orchestrated to provide the optimal end-to-end solution for our customers. With globalization, increasing supply chain complexity and the need for speed, adaptability, accuracy and timeliness, DHL operates the state-of-the-art purchase order management system, a platform capable of receiving customers' purchase order information and providing unit-level visibility and critical milestones across the end-to-end supply chain. This fully integrated system allows customers to have real-time information for all international shipments across the globe. The systemic platform is supported by a specialist trained team, providing dynamic cost and lead time optimization, performance, KPI reporting, and ongoing recommendations, proactively reacting to changes in the supply chain. In today's highly competitive and interconnected global economy, supply chain strategies become more important than ever in our customers' ability to drive down costs and increase service to their end customer. In 2007, Loblaw launched our private label brand Joe Fresh. It was an immediate success domestically. We recognized an opportunity internationally to launch the brand, which we shortly did after,
without a supply chain to support the expanded launch into the international market. DHL was able to deliver a solution that involved consolidating goods from around the world in many ports in Hong Kong centrally and move the goods into our expanded international market. Our customers are facing challenges with forecasting, stock planning, shipment visibility, increasing costs of product handling and transportations. At DHL, we are the experts in constantly improving cost and lead time performance to the end-to-end supply chain. Our solution reduces customers' freight spend and overall supply chain cost. As a preferred supply chain management provider, DHL is dedicated to providing high service levels to our customers. Our quality management processes look at performance across the supply chain and optimizes opportunities for your business. The regional control towers across the world centralize data, streamlining communication and operating processes. This improved efficiency translates into our customers' competitive advantage. DHL's strength is helping Loblaw to be more competitive by being able to have products on shelves fast, fresh, and at value prices. Their outstanding solution has reduced domestic touch points and handling, direct flow to regional distribution centers, further complemented by direct to stores right from Asia. Logistics is about service and people. With more than 850 locations to manage, we connect through one global team across Asia Pacific, Europe, and the Americas. Managing vast differences in culture and infrastructure across countries and regions, we constantly uphold a high standard in our approach and delivery for international supply chain management services, providing best-in-class industry solutions to our customers. At DHL, we provide our customers with a single contact window, providing global expertise. We have hub facilities in key geographies, such as Shanghai, Yantian, Hong Kong, and Singapore, Malaysia, which serve as distribution points for our customers regionally, inter-regionally, or globally. At DHL, we are committed to a high global standard under one worldwide banner. Exceptional performance, seamless operations, end-to-end service, and value delivery. DHL is a socially responsible company. We apply our best practices in making a difference to the environment and the society. We believe our commitment to corporate social responsibility will result in sustainable growth for us and our customers. Logistics as our core, we focus on committing to the needs of our stakeholders and our planet, a family of divisions to achieve industry-leading margins. We connect as one global team in operations, commercials, green solutions, and shared services to achieve quality leadership and service excellence. We accelerate our footprint and shift towards emerging markets, tap new market opportunities for organic expansion to achieve sustainable above-market growth. To deliver value to our customers' supply chains through lowering cost and maximizing sales. We can focus our energy not only on winning new business, but also on driving enhanced value to our existing customers. To grow together with our customers and make them stay competitive. Providing our customers with the ability to consolidate from multiple sourcing and manufacturing locations and distribute to across sales markets. Adaptation or flexibility to adapt to the new market needs. To implement this customers' complex requirements within an extremely tight timeline. My objective is to control our global operating costs to ensure our high quality services are priced competitively. My objective has been to grow a strong, knowledgeable team. Strong management, strong leadership, individual motivations, and industry innovation proves to me over and over that anything is possible. DHL's strength comes from the connection we make. Connecting talents, connecting with customers, connecting partners, the world's businesses and global trade. We are a brand that defines, designs and delivers. A trusted business partner. Your international supply chain specialist. Your value delivered.